mahasiswa berprestasi itu nggak cuma yang pulang pergi kuliah di rumah buka-buka jurnal, buka-buka tugas, tapi mahasiswa yang bisa dibilang berprestasi atau yang baik juga itu merupakan mahasiswa yang bisa membawa dirinya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Qur'ani, selamat datang di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi Qur'ani HTQ. Bareng aku, Nisfi Aulia Putri atau biasa disapa Aul. Alhamdulillah hari ini sudah episode 6 dan kali ini kita akan membahas tips menjadi mahasiswa berprestasi dan aktif berorganisasi, yang dimana menjadi mahasiswa itu seni mengelola waktu dan ambisi. Kadang kita terlalu bingung, terlalu kesulitan karena antara organisasi dan akademik. Jadi hari ini kita akan memecahkan bagaimana kita tetap bersinar di antara padatnya kegiatan organisasi dan akademik. Oke, tentu saja aku nggak sendirian, aku sudah bersama narasumber yang Masya Allah beliau ini pernah menjadi duta kampus pada tahun 2022 dan pernah menjadi ketua umum UKM KPM pada tahun 2024, juga menjadi wisudawan berprestasi pada tahun 2025. Masya Allah, hebat sekali ya. Dan tentu saja kita sangat bertanya-tanya gimana sih caranya membagi waktu, kok bisa gitu antara akademik dengan organisasi itu prestasinya tuh prestasinya tuh nggak berkurang gitu, bahkan bertambah di setiap tahunnya. Masya Allah. Oke, boleh ya kita sapa-sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Masya Allah. Halo Teh Ica, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Aul, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah kabar baik. Tetehnya gimana nih? Baik juga. Aku sangat senang nih, sangat excited bisa diundang kembali gitu ya di gedung Siber ini, di studio podcast untuk berbagi cerita dengan teman-teman yang di rumah. Masya Allah, dengan senang hati ya kita menyambut kedatangan Teh Ica untuk menjadi salah satu narasumber kita pada hari ini. Oke, boleh dong Teh sapa-sapa dulu ke teman-teman yang lagi nonton podcast. Halo Sobat Qur'ani, dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat selalu. Oke. Mungkin emang raga kita sedang berpuasa ya Teh, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita terus menebar kebaikan, betul Teh? Iya, betul banget. Oke. Mungkin yang pertama tuh Teteh boleh memperkenalkan diri, dan aku pengen sekaligus mendengarkan cerita gimana sih perjalanan Teteh selama menjadi mahasiswa ngatur akademik dengan organisasi. Boleh, mungkin pertama kita kenalan dulu aja ya, karena boleh. Barangkali di sini ada teman-teman mahasiswa baru yang belum pernah ketemu langsung dengan saya gitu ya selama di perkuliahan. Aku sapa lagi, halo Sobat Qur'ani, salam kenal semuanya. Saya Ica Anissa Aprilia, saya merupakan bukan mahasiswa ya kalau sekarang ya, lebih ke alumni. Alumni UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Karena kebiasaan kalau misal ngisi podcast itu kan pas masih jadi mahasiswa ya, jadi selalu memperkenalkan diri sebagai mahasiswa. Ternyata sekarang baru ingat, udah nggak jadi mahasiswa. Iya, jadi dulu saya merupakan angkatan 2021 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ada gak nih anak KPI? Coba boleh komen-komen di bawah kalau ada anak KPI yang nonton atau yang satu fakultas dengan saya. Kalau berbicara tentang pengalaman ya Kak Aul ya, tentunya banyak banget kenangan manisnya. Masya Allah. Kenangan pahitnya juga pasti ada aja ya. Apa tuh Teh? Ya, kalau misal berbicara tentang pengalaman, mau yang manis dulu, mau yang pahit dulu?
Kayaknya manis dulu nanti ditutup dengan yang manis kayaknya gitu. Jadi manis semua nih, Oh, ada pahitnya. apa aja teh? Oke, BTW Aul tuh semester berapa? Aku baru semester 4 ya. Oh semester 4, Iya. tapi pasti udah ada juga kan perjalanan yang dilalui Iya, gitu. betul, Ngomong-ngomong alhamdulillah. semester 4 juga Iya. dulu aku banyak banget sih hal-hal yang dilalui Iya, gitu ya. alhamdulillah, Teh. Entah itu dari segi akademiknya atau dari segi non akademiknya. Karena kebetulan Aul aku itu aktif di organisasi dari sejak 2021. Wow, dari awal banget. Iya, berarti ya, coba Teh. tebak organisasi pertama yang aku ikuti apa? Kayaknya KPM deh ya teh. Soalnya kayaknya jiwa-jiwa KPM itu ada gitu teh. Bukan, Oh bukan, apa itu teh? HTQ. Alma mater ternyata. Iya, jadi 2021 itu pas menjadi mahasiswa baru kan ada apa namanya? Ospek. Ospek tuh bahasanya apa ya? Aku lupa lagi di sini. PBAK. Nah, PBAK di PBAK itu kan ada pengenalan organisasi, UKM, UKK, SMA, DEMA dan lainnya gitu. Dan karena memang aku basicnya anak yang aktif organisasi, jadi pas pertama kali tahu banyak organisasi di sini tuh sempet bingung gitu, pengen pilih masuk yang mana. Kan nggak mungkin ikut semua ya, gitu kan. Nah, cuma waktu itu ada organisasi HTQ gitu. Minat Iya, tertarik nih iya. gitu kan, karena dulu sempat ikut DKM juga pas di SLTA. Oh, Gitu. Jadi emang pengen nerusin Nerusin, gitu ya. awalnya. Jadi aku join lah ke HTQ. Nah, kalau tadi aku juga sempat notice nih, aku di KPM, Oh, iya. kegiatan aktif di KPM. Iya, betul. Iya, nah di KPM itu justru setelah di HTQ. Oh. Karena di KPM itu tuh prosesnya panjang banget, Oh. gitu, ada seleksinya. Iya. Iya, jadi aku baru keterima itu di bulan Oktober atau November, pokoknya lupa, di akhir tahun lah ini. Oh, itu setelah seleksi. Setelah seleksi itu di KPM gitu. Terus baru di situ ikut juga HMJ Oh, aktif banget ya teh. di 2000. Nah, terus di 2022 yang tadi Aul notice juga, Iya. aku ikut duta kampus. Duta kampus awalnya coba-coba gitu. Coba-coba jadi beruntung ya guys. Aku coba-coba. Awalnya coba-coba, ternyata alhamdulillah rezekinya juara Iya, satu sebagai duta alhamdulillah. utama. Dan di situ mulailah banyak pengalaman. Sebetulnya pengalaman sudah dimulai dari 2021 sih. Karena emang aktif di organisasi, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang aku ikuti, entah itu bersama organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di kampus kayak gitu. Cuma nama aku mulai bisa dikenal banyak orang itu setelah menjadi duta kampus, karena sering dipercaya jadi MC gitu kan, terus jadi pembicara-pembicara gitu di setiap kesempatan lah kayak gitu. Nah, terus di 2023 sebetulnya aku lebih fokus di akademik waktu itu, ngejar-ngejar beasiswa kayak gitulah. Iya. Ya walaupun sebetulnya 2021 pas maba aku juga sempat Ada juga. ikut dan lolos di beasiswa Jabar Future Leaders. Itu beasiswa dari Pemprov Jabar, dari Pak Gubernur Bapak Ridwan Kamil saat itu. Ya, dan 2023 aku daftar lagi, alhamdulillah lolos lagi. Masya Allah. Gitu. Dan di 2023 itu aku coba explore lagi di organisasi luar kampus. Aku apa itu, ikut Teh? Jabar Bergerak Zilenial. Oh, Di situ aktif juga di organisasi luar lah gitu kan ya. Walaupun emang nggak seaktif di internal ya, di internal kampus. Cuma memang pengalamannya ya ada aja, kayak misal pengabdian dan lain sebagainya. Tuh. Terus di 2024, nah aku 2022 atau 2023 gitu, aku juga sempat jadi pengurus di HTQ. oh iya. Iya, aku di Jadi divisi kaderisasi. Masya Allah. Cuma memang hanya 1 tahun nggak lanjut, Iya. karena selanjutnya aku di HMJ dipercaya menjadi ketua bidang Oh, Masya peningkatan Allah. bakat. Jadi ini apa ya, lebih ke membagi waktu aja sih. Iya. Itu yang membagi Iya, waktu betul, ya. gitu. Jadi aku gak mau semuanya keteteran Iya. gitu. Jadi lebih baik ada satu yang Iya. ada satu yang aku coba lepas gitu, karena aku udah ada pengalaman di sini gitu. Aku explore lagi yang lainnya. Iya. Tuh. Terus di 2024 nih ada satu momen yang mungkin gak dilupa. Sebenarnya kalau bisa ngomongin masalah kampus tuh gak cukup sejam 2 jam, Masya mungkin Allah, bisa saking jadi banyak, ya. seminggu 2 minggu bahkan 1 bulan ya, karena banyak banget dalam perjalanan
tahun itu nggak bisa disingkat dalam 1 menit sebenarnya ya. Itu di 2024, alhamdulillah aku juga dipercaya untuk ikut KKN internasional di Malaysia. Wah, Masya Allah, keren banget. Itu jadi momen yang gak bisa dilupa sih sebenarnya sampai sekarang ya, karena selama 1 bulan lamanya gitu ya, hidup di negeri orang gitu bersama anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia gitu, ngajar mereka di sana, dan banyak banget cerita dan pelajaran yang bisa diambil dari mereka, entah itu dari semangat belajarnya hingga ke semangat mereka dalam meraih cita-cita. Dan for your information gitu ya, anak-anak yang dulu aku ajar di sekolah Malaysia sana, tahun kemarin mereka beberapa ada yang lolos beasiswa ke Indonesia. Masya Allah. Itu juga yang jadi salah satu kebanggaan buat aku sendiri sih gitu kan, karena emang memotivasi anak di sana tuh susah untuk melanjutkan sekolah itu, tetapi dengan adanya kita nih yang KKN di sana, mereka termotivasi untuk melanjutkan sekolah, bahkan sebandel-bandelnya anak di sana mereka mau untuk berjuang di beasiswa dan lolos kayak gitu. Tapi boleh tahu nggak sih Teh, kok bisa lolos di yang Malaysia nih Teh, KKN di Malaysia? Boleh nggak sih Teh spill apa sih yang kok bisa lolos gitu? Aku penasaran gitu, pengen nyoba, bisa nggak sih gitu Teh? Boleh, seperti halnya yang aku ikut Duta Kampus, awalnya coba-coba gitu. Jadi emang untuk semuanya nih, semua Sobat Qur'ani, kalau misal ingin meraih banyak hal itu jangan takut untuk mencoba. Oh gitu, berarti langkah pertamanya coba dulu. Jangan takut untuk mencoba, lakukan apapun itu hasilnya, mau gagal, mau lolos, mau enggak, pokoknya yang penting kita udah berjuang kayak gitu. Nah terus aku juga kan sering update Instagram, makanya sering up to date lah info-info Instagram gitu. Di situ ada pendaftaran apa tadi tuh, KKN internasional. Sebetulnya awalnya diperuntukkan kepada semester 5. Pada saat itu semester 5 apa 7 ya? Enggak, sorry, 7 semester 7. Karena KKN internasional ini infonya setelah pelaksanaan KKN yang reguler, yang biasa kayak gitu kan. Kalau KKN biasa itu tuh semester 6 ya. Dan posisinya aku di situ semester 5. Karena emang kebanyakan pada udah melakukan KKN, makanya pendaftarannya dibuka juga untuk semester 5. Coba. Sebetulnya daftarnya udah lama, dari 2023. Baru berangkat 2024 karena kita dibagi 2 batch atau 2 kloter. Gitu. Kloter 1 itu di tahun 2023 itu diutamain yang semester 7. Nah, karena aku semester 5, jadi aku diberangkatin di kloter 2. Tapi semester 5 juga ada kok beberapa yang berangkat di kloter. Bisa lebih dulu gitu ya Teh? Bisa, itu tergantung dari LP2M-nya, kan pengelolanya LP2M-nya kalau KKN. Infonya waktu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur, kalau yang kloter 1 ya di Kuala Lumpur, kalau aku kloter 2 di Sabah. Gitu. Jadi beda ya, dikirain tuh sama-sama di Kuala Lumpur gitu kan. Tapi aku pulangnya ke Kuala Lumpur dulu. Enak banget. Kalian ya Teh KKN sambil muter-muter. Nah, harus dimanfaatkan dengan baik ya. Betul. Terus apa sih motivasi Teteh itu untuk tetap bertahan di organisasi? Kan Teteh tadi banyak ya, tadi dari HTQ ke KPM, lanjut lagi kemana lagi gitu. Apa sih yang membuat motivasi Teteh yang bisa bertahan gitu organisasi gitu? Ya, pertama sih motivasi dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, sebelum kita berbicara ke bertahan, tapi kan kita juga harus tahu nih motivasi untuk mengikuti atau motivasi kenapa sih kamu mau gitu memilih untuk aktif di organisasi. Tadi pertama kan karena faktor pribadi ya, diri sendiri. Yang aku sampaikan juga kalau sebelumnya di SLTA aktif di organisasi, di OSIS, di DKM gitu. Ketika di dunia perkuliahan, aku ingin explore lagi bakat yang aku miliki gitu. Ditambah di 2021 pas jadi mahasiswa baru, aku juga dinobatkan sebagai mahasiswa Diksar terbaik di KPI. Kan kalau di KPI itu ada aspek jurusan namanya Diksar. Kan Diksar itu mahasiswa Diksar terbaik lah gitu. Diundang juga tuh podcast kayak gini. 2 orang waktu itu. Ceweknya aku, cowoknya ketua KPM tahun 2024. Masya
keren kan? Bener gak sih 2024? Aku lupa deh. Siapa teh? Kak Fadil, tonton gak ya? Halo. Kak Fadil. Ya, ketua HTK. Aku ngomong apa tadi? Ketua KPM. Oh iya, maaf, ketua KPM aku maksudnya. Iya, Ketua oh, KPM iya, aku, ketua ketua HTK HTK. dia. Oh, iya. Ya sorry ya, maaf salah ngomong. Gak apa-apa ya guys. Mohon dimaklum manusia. Iya, nah jadi kan setelah itu baru aku lebih menggebu-gebu gitu kan, menggebu untuk pengen deh aktif gitu dari diri aku pribadi ya. Karena emang udah ngerasain banyaknya relasi, waktu itu nggak terlalu banyak banget sih, tapi udah ngerasain kenal lah gitu sama lingkungan kampus gitu. Jadi sayang banget deh kalau Jadi berani nyobain itu ya Teh? kalau misal nggak aktif gitu kan. Ya jadi aku lebih kemikir kuliah tuh selain mau mau dapat gelar akademik, masa pengalamannya juga nggak dapat gitu ya, pengalaman lainnya. Betul. Tuh masa kuliah pulang Iya. takutnya rugi dong atau Banget, gimana. banget, Teh. Iya, jadi aku lebih berani gitu. Berani explore ya, intinya berani nyoba. Kalau kita udah nyoba apapun hasilnya insya Allah ya Teh ya. Insya Allah kita juga bisa menyesuaikan lah gitu, meskipun emang pasti ada rapuhnya ya Teh Betul. ya. Terus yang kedua itu faktor dari lingkungan sekitar juga. Oh gitu. Karena kan waktu itu aku udah kenal beberapa orang di lingkungan kampus, khususnya di jurusan gitu. Ngelihat juga nih kayak kakak-kakak tingkat kok keren ya gitu. Termotivasi juga. Ada yang jadi duta, ada yang aktif MC, ada yang jadi ini itu segala macam gitu. Disitulah muncul keinginan juga untuk seperti mereka gitu. Walaupun emang aku tidak sekeren mereka gitu ya, tidak sehebat mereka, tapi apa salahnya untuk mencoba? Betul. Gitu kan. Jadi lingkungan sekitar juga mempengaruhi gitu. Apalagi kan terus setelah itu aku ikut organisasi-organisasi. Nah, lingkungannya tuh suportif banget gitu. Kayak kalau misal aku mau ikut lomba di support gitu. Kalau misal mau ikut ini itu segala macam pasti didukung gitu, disupport terus. Jadi walaupun nanti hasilnya gagal ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah Oke Teh, ngomong-ngomong tadi tentang berprestasi, apa sih menurut Teteh mahasiswa berprestasi itu apa? Cuman pulang pergi kuliah ataupun gimana nih Teh menurut Teteh? Enggak sih, tentunya enggak. Mahasiswa berprestasi itu enggak cuma yang pulang pergi kuliah di rumah buka-buka jurnal, buka-buka tugas gitu ya. Bagi aku bukan hanya sekedar mendapatkan gelar akademik ataupun mendapatkan prestasi piala gitu ya. Tetapi mahasiswa yang bisa dibilang berprestasi atau yang baik juga itu merupakan mahasiswa yang bisa membawa dirinya menjadi lebih baik. Seperti itu. Tentunya dengan menggunakan growth mindset atau berpikir ke depan. Gitu. Dia mempunyai pola pikir yang bagus, pola pikir ke depan, dia bisa menata apapun yang sedang ia jalani kayak gitu, entah itu dari jadwal dan lainnya. Karena kan kalau misal kita punya growth mindset, kalau misal kita gagal, kalau misal kita ketemu suatu kegagalan lah dalam perjalanan, dia itu nggak bakal nyerah, tapi dia bakal mencoba, terus mencoba karena dia berpikirnya ke depan, bukan ke belakang gitu. Kalau misal orang yang berpikir ke belakang kan ya sepinter-pinternya orang, tapi kalau dia pola pikir fixed mindset yang ke belakang gitu. Kalau misal dia ketemu kegagalan, pasti dia bakal stuck di situ terus gitu dan gak mau nyoba lagi. Berbeda dengan orang yang punya pikiran tadi, mindset yang ke depan, growth mindset. Dia pasti akan terus mencoba, dia pasti akan terus coba hal baru. Dia juga akan mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Aku salah apa sih kemarin? Aku nggak lolos beasiswa, apa sih yang salah? Gitu. Aku harus memperbaiki di mana? Gitu. Itulah orang yang punya growth mindset. Dan tentunya mahasiswa yang baik atau mahasiswa yang bisa dibilang layak untuk dikatakan terbaik, dia juga yang memiliki attitude. Betul ya, itu attitude Itu penting banget ya. Bahkan mungkin Aul juga tahu kan kalau misal ada istilah yang mengatakan adab lebih penting daripada ilmu. Di atas ilmu, adab di atas ilmu kayak gitu kan. Nah, itu makanya orang yang sepintar apapun, sehebat apapun dia, kalau misal dia attitude-nya jelek atau attitude-nya kurang baik,
pasti dia juga akan kurang disegani Iya. gitu. Dia juga pasti akan kurang disenangi oleh banyak orang gitu. Iya, Bahkan betul. ibaratnya ya percuma aja gitu ya dia Iya, punya betul. banyak Ilmu prestasi, atau ilmu prestasi, gitu. iya. Iya, cuma ada dia terhadap sesama ternyata kurang. Nah, Jadi itulah yang harus kita. jadi kita tuh berpikirnya ke depan ya, jangan ke belakang, karena kalau misalnya ke belakang bener kata Tika sih kita bakal stuck gitu, nggak bakal jalan, terus bakal terus-terusan ngerasa nyerah, udahlah bakal kayak gitu terus. Padahal ya teh banyak ada evaluasi, bisa evaluasi terus melihat aja ke depan ataupun ngelihat yang bikin kita termotivasi gitu. Iya. Kayak tadi teteh bilang seperti melihat kating-kating yang menjadi duta kampus ya teh gitu, akhirnya tetehnya jadi duta kampus. Betul. Ibarat kata yang udah mah udah, mari buka lembaran baru. Ya betul. Oke teh, menurut teteh gimana sih cara mengelola waktu gitu antara kuliah, organisasi sama kepentingan pribadi? Kayak apa kepentingan pribadinya ya mas, aku tuh mondok ya teh ya, jadi ngebagi waktu antara ngaji, organisasi sama kuliah tuh kadang gak bisa tuh teh. Maksudnya kok aku kayak semuanya kayak kehambat ya, aku kayak sama-sama stuck di situ tuh teh. Itu gimana sih menurut teteh? Ya, Ada cara apa gitu? Ya sebetulnya lebih ke skala prioritas. Ya, skala prioritas kalau aku ya. Ini biasa setiap orang punya cara masing-masing, Iya. tapi kalau aku lebih ke skala prioritas gitu kan. Sama kita tuh jangan lupa untuk membuat list gitu. List kayak misal kita punya deadline apa sih yang terdekat Iya. gitu. Terus kita harus melakukan apa sih gitu. Kalau aku biasanya ya kalau lagi padat banget dalam satu hari, aku list kegiatan apa aja sih hari ini. Terus kita lihat urgensinya yang mana. Kayak gitu, kayak misal kita ada ujian gitu, ada UAS ya kita duluin UAS Iya. gitu. Nah ini juga sebetulnya pelajaran ya buat semua mahasiswa kalau akademik itu tetap jadi nomor satu gitu. Kalau prinsip aku akademik tetap nomor satu kayak gitu, terlepas apapun jabatan aku di organisasi, tapi akademik harus tetap diutamakan gitu. Kalau jadwalnya masuk kelas ya harus masuk kelas. Kalau misalnya jadwalnya harus ujian ya harus ujian, jangan ditinggalin. Iya, jangan ditinggalin dengan alasan organisasi. Iya, betul. Jangan sampai kayak gitu. Itu aku nggak suka banget kalau misalnya ada orang yang dia terlalu over banget aktif Di terus organisasi, tapi akademiknya terbengkalai. tapi gitu akademiknya ya, Teh. terbengkalai gitu, semua tugas tertinggal gitu, suruh bikin makalah ngilang kayak Iya, gitu. Nah, itu iya. jangan sampai kayak gitu. Iya betul banget ya, karena kan kita tugas utamanya ya kuliah ya teh ya, menjadi seorang mahasiswa. Nah organisasi itu menjadi tambahan lah ataupun sampingan untuk kita biar apa ya produktif ya teh ya, biar kalau misalnya kuliah selesai kita pindah ke organisasi jadi nggak ada tuh kata-kata buang-buang waktu ataupun rebahan ya teh ya, apalagi kan kalau udah rebahan sambil scroll tuh suka lupa waktu gitu Iya. teh. Betul, Jadi- tapi Kak Aul, aku juga pernah ada di posisi yang lagi mata kuliah gitu, lagi mata mata kuliah, tapi di situ aku ada keharusan untuk keluar kelas Oh, gitu. Alasannya aku ingin interview apa ya, beasiswa atau KKN internasional ini, aku lupa. Pokoknya antara dua itu, Iya. antara beasiswa sama KKN internasional. Tapi di sisi lain aku harus presentasi di situ. Nah, solusinya ya aku tetap masuk kelas, aku sesuaikan dengan jadwal yang ada gitu. Aku utamain dulu presentasi dulu gitu, terus setelah presentasi baru aku koordinasikan ke dosen kayak gitu. Jadi penting juga nih kita harus ngobrol sama dosennya gitu. Pasti dosen juga akan memahami kalau misal alasan kita untuk meninggalkan kelas itu Jelas urgent. ya, Teh. jelas juga kayak gitu. Terus kalau misal tiba-tiba ada rapat, atau aku kan dulu di KPM suka ada penugasan MC kayak gitu kan. Kadang MC-nya juga di luar kota, misalnya di Kuningan gitu, atau enggak di mana jauh di luar ya. di luar kampus lah kadang.
Nah, itu bisa manfaatin aja jatah izin. Kan biasanya di mata kuliah ada jatah izinnya. betul. Iya, nah kalau misal jatah izinnya masih aman, masih ada 3 lagi, ya udah izin aja dulu. Terus kitanya juga bilang, kitanya juga minta surat penugasan ke KPM-nya, terus dikasihin ke desainnya. Itu juga pasti akan dimaklum kok. Jadi kita harus lebih tahu urgensinya aja. Iya, harus bisa menempatkan ya. Jadi antara akademik, kuliah dengan organisasi, jangan kebanyakan kuliah aja. Nanti organisasinya terbengkalai, kuliahnya organisasi terbalik ya, malah kuliahnya terbengkalai gara-gara organisasi ya teh. Itu nggak boleh ya teh ya, karena ya kita tujuan kesininya untuk kuliah bukan untuk berorganisasi. Betul, gitu ya, betul Teh. banget. Terus apa ini tuh teteh menjadi seperti ini tuh ada kebiasaan kecil atau emang cuma explore nyoba aja teh? Apa gimana? Ya kalau tadi kan aku udah bilang ya awalnya coba-coba. Iya, coba-coba coba-cobanya langsung keren ya. Tapi kalau misalnya kalau boleh tahu teteh nge-MC itu mulai dari KPM atau emang sebelumnya pernah? Sebelumnya di SKTA juga sering jadi MC di organisasi, nggak di luar, di organisasi, di internal organisasi gitu. Terus baru pas di kuliah di sini, aku pengen coba explore di KPM. Jadi pas aku udah lolos, aku manfaatin banget tuh waktunya gitu, kayak buat belajarnya. Terus ketika ada penugasan aku manfaatkan dengan baik, sampai di situ kan ada relasi-relasi kebuka gitu, relasi-relasi kebuka. Ada tawaran MC wedding apa segala macam, aku nyoba gitu, aku coba memberanikan diri. Nah di situ karena emang ada pengalaman gitu kan, walaupun baru MC, misal MC wedding sekali gitu, tapi karena udah ada pengalaman, aku udah tahu di lapangannya kayak gimana. Jadi ketika orang nawarin lagi ya mau, terus dari situ barulah. Jadi dari mulut ke mulut, kayak misal ada yang nyari MC wedding, MC all event gitu, Ica ini pernah gitu, Ica pernah gitu. Jadi udah jalannya aja. Jadi manfaatin jam terbang ya teh ya. Itu banyakin jam terbang dulu. Jam terbang. Soal kita bisa atau enggaknya kan kita lagi-lagi nyoba ya teh. Nah, kan nggak ada salahnya ya teh. Tapi kadang aku tuh suka kayak banyak takutnya dulu tuh teh. Mau nyoba ini takut dulu. Tuh kalau teteh gimana sih ngadepin rasa takut dari ketakutan yang kita alami gitu, itu gimana sih teh? Ya, lagi-lagi ke prinsip pribadi ya. Prinsip pribadi aku tuh lebih baik nyoba daripada tidak sama sekali. Kayak gitu. Jadi kalau misal takut, ya udah lawan. Iya, lawan. Jangan mau kalah sama rasa takut. Iya, betul. Harus dilawan gitu, harus bisa ngebuktiin ke diri sendiri kalau kamu tuh bisa gitu. Kadang ngelihat teman-teman seperjuangan atau ngelihat orang lain, cerita orang lain yang pasti orang sukses pun ada dari nolnya gitu kan. Kadang ngelihat si orang ini aja yang sekarang bisa, yang sekarang hebat, yang sekarang sukses, awalnya dia nggak bisa dulu kok, terus sekarang dia bisa, masa aku berproses ya teh ya. Nikmati aja prosesnya. Sejauh ini teteh pernah nggak sih kayak ngerasa ada di titik gagal yang emang ngebuat teteh tuh down banget? Pernah nggak sih ada di titik itu? Pernah. Dulu aku di semester berapa ya lupa, aku pernah nyoba terus seleksi beasiswa Bank Indonesia, tahu Genbi? Oh iya tahu. Nah di situ aku gagal 2 kali. Sedih banget. Tapi pasti ada lolosnya kan ya? Atau untuk yang pertama itu aku gagal di administrasi, yang kedua aku tuh udah di tahap akhir tapi tetap gagal. Jadi sampai aku lulus aku nggak dapat. Itu cuma lagi-lagi tadi aku mengevaluasi diri aku pribadi, kurangnya di mana, apakah aku terlalu fokus terhadap satu hal sehingga susah untuk membagi waktu ketika ada interview untuk beasiswa tersebut gitu, atau mungkin ya udahlah ini bukan rezekinya gitu. Aku percaya banget kalau setelah ada kegagalan itu pasti ada hal lain yang akan didapatkan yang bisa jadi lebih besar dari kegagalan tersebut begitu. Dan itu terbukti sih, aku jadinya lolos apa waktu itu tuh ya, lolos beasiswa itu yang JFLS itu. Jadi gagal satu ya
lolos Pasti lagi ada di yang lain. Bahkan bukan cuma sekedar itu aja, bukan hanya gagal beasiswa dibayar diganti dengan Iya, lolos beasiswa lain, tetapi juga yang lain-lainnya pun mengikuti, kayak yang tadi aku ke Malaysia, terus pengalaman-pengalaman lain, kayak misal nih jam terbang MC aku jadi makin banyak, itu lumayan gitu, sampai ke titik dimana aku dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, wisudawan terbaik. Lumayan keren banget ya Teh ya. Tapi Teteh punya ini nggak sih Teh, kayak catatan evaluasi ataupun list-list yang emang belum tercapai, apa gitu, ada nggak Teh? Ada Aul, jadi setiap per semester itu biasanya aku nulis di catatan pribadi, aku bikin grup khusus aku aja, kayak misal IPK udah keluar nih yang semester 3 ambil semester 4 gitu, terus aku ngeliat kok kurang ya, kok turun ya, kok naiknya cuma segini ya, cuma koma berapa, nggak signifikan gitu. Terus di situ baru aku tulis lagi list lainnya, nih pokoknya semester 4 aku harus bla 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 gitu. Pokoknya yang jadi wishlist aku yang belum terpenuhi gitu, atau ada wishlist baru, itu aku coba buat tuliskan, aku coba buat tuangkan di situ gitu, nanti biar aku punya tujuan gitu. Jadi di semester itu tuh aku fokusnya harus kemana sih. Betul. Karena emang menjadi mahasiswa tuh emang betul ya gitu, seni mengelola waktu ya Teh ya. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik, sebaik-baiknya. Bahkan kita juga kalaupun nggak ikut organisasi juga Teh, kan kita bisa explore di kelas, kita bisa menjadi aktif ya Teh ya. Betul. Ya kan Teh? Tuh. Kita juga harus aktif loh. Tadi aku juga lupa untuk menyampaikan, selain kita harus aktif di organisasi, kita juga harus aktif di dalam kelas gitu kan ya. Kalau misal ada kesempatan untuk kamu berbicara gitu, kamu ditunjuk dosen, kamu ya mau gitu, harus mau gitu. Aku juga waktu itu aktif ketika kuliah tuh, selalu aktif ketika ada sesi tanya jawab, apapun itu ditanyain aja gitu. Disitulah jadi dosen itu bisa melihat potensi kita. Setelah dosen melihat potensi kita, dosen juga pasti ketika dia membutuhkan bantuan pasti juga akan menghubungi kita gitu. Kayak contohnya kitanya mampu ya Teh ya. Ya contohnya aku beberapa kali diikut sertakan sebagai asisten peneliti dosen. Wow, Masya Allah. Berapa ya, 3 kali apa berapa kali, seru perjalanannya itu, sampai pernah keliling-keliling ke 66 lebih masjid yang ada di Cirebon itu untuk mengumpulkan data-data masjid-masjid gitu. Terus sampai ke aku di semester 1 juga udah bisa menerbitkan artikel. Masya Allah Teh, aku baru tahu artikel tuh di semester 4 sekarang. Semester 4. Iya, karena dari 1 sampai 3 tuh kebetulan emang belum ada penugasan yang emang haruskan bikin artikel ataupun jurnal. Tapi emang aku bukan orang yang seperti Teteh ya, maksudnya mencoba hal-hal baru gitu. Tapi alhamdulillah gitu, aku sekarang sudah mulai mencoba hal-hal baru ya Teh. Mungkin sekarang aku bisa lebih termotivasi sama Teteh ya, karena jujur nih aku sebenarnya udah kenal Teteh, cuman emang mungkin aku Tetehnya nggak kenal aku. Karena mungkin belum ketemu aja. Iya, belum ngobrol langsung. Alhamdulillah sekarang di Allah, seneng banget rasanya. Bisa langsung ngobrol, bahkan bisa langsung tanya-tanya tips jadi mahasiswa yang aktif berorganisasi dan berprestasi. Insya Allah senang banget gitu. Dan gimana sih Teh, kan aku pernah ya Teh punya pikiran tuh waktu mahasiswa baru, mikir kayak aku ikut organisasi nggak ya. Tapi kalau misalnya aku ikut organisasi, aku takut gitu buat ngelangkahnya tuh, buat gimana sih caranya buat ngilangin rasa takut waktu maba. Kan kalau sekarang masih bisa mikir ya Teh, maksudnya mikir ke depannya tuh aku bakal kayak gini, dan pemikiran waktu maba sama sekarang kan jelas beda ya Teh. Itu gimana sih Teh cara ngilangin rasa takut waktu maba? Mungkin teman-teman yang lagi nonton ada juga yang maba ya teman-teman, boleh dikasih tipsnya Teh? Lebih ke fokus aja ke diri sendiri, karena kan terkadang kalau misal rasa takut itu datang ketika kita melihat ada orang lain gagal. Nah iya, itu betul Teh, Ya kan? setuju. Nah, makanya fokus aja ke diri sendiri. Kamu pengen apa, kamu pengen mencapai tujuan apa gitu. Kita coba
ikuti apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita raih. Jangan terpengaruh oleh yang lain-lainnya, kayak misal melihat orang lain gagal, kita aduh takut deh, temen aku kemarin ikut lomba ini terus dia kalah gitu, aduh aku takut deh, kemarin temen aku ikut organisasi itu terus dia jadi terbengkalai tugas-tugasnya gitu kan. Nah itulah kenapa kita harus fokus ke diri sendiri gitu, karena kan kita sendiri yang tahu potensi, bahkan kita yang memimpin diri sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh orang lain kayak gitu. Kalau misal kita punya satu tujuan, ya fokus ke satu tujuan itu. Gitu. Jangan sampai terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya. Tapi menurut Teteh butuh nggak sih kita motivator gitu? Orang yang memotivasi kita butuh nggak sih sebenarnya? Butuh, bagi aku itu perlu ya. Karena kalau misal kita berada di lingkungan yang tidak saling memotivasi atau tidak saling mendukung, ke kitanya pun bakal gak ada acuan, gak ada terpacu lah gitu lah untuk mengikuti hal-hal baru, untuk mencoba hal-hal baru gitu. Maksudnya kita harus mempunyai sosok atau orang yang bisa memotivasi kita, bisa membawa kita ke lingkungan yang lebih baik. Kan bisa bikin kita berubah ya Teh ya dari iya. Makanya itu juga penting sih ikut organisasi itu ya, selain kita bisa berada di lingkungan kelas atau di lingkungan prodi, kita juga harus bisa mengenal orang lain di luar prodi kita prodi dan fakultas kayak gitu. Kan siapa tahu orang yang bisa memotivasi kita itu di jurusan lain atau di fakultas lain. Betul. Bahkan bisa jadi pembina kita sendiri itu yang menjadi motivator kita. Iya, betul. Setuju Teh, setuju. Tapi Teteh ada nggak sih wishlist yang emang belum Teteh capai gitu? Ada nggak sih? Ada aja. Pasti ya Teh, namanya Pasti, juga ada. Sampai sekarang pun aku masih mencoba untuk memunculkan wishlist yang lain. Itu kayak misal ketika kuliah juga kan tadi aku gagal di Genbi. Sebenarnya itu menjadi wishlist aku banget. Siapapun yang nonton ini anak Genbi, aku dulu pengen join. Terus kalau mau Teh rezekinya ada di yang lain ya Teh. Iya. Nah cuma itu tadi ketika ya udah kita nggak ada kesempatan, ya kita buka wishlist baru, buka lembaran baru gitu. Jadi Coba-coba hal yang baru ya, kalau udah lalu udah berlalu ya udah cari yang baru gitu ya Teh. Terus lagi. Tapi kalau misal hal atau wishlist tersebut bisa tetap diperjuangkan, ya udah diperjuangkan dulu. Itu kalau misal ternyata batas semesternya udah nggak bisa nih aku ikut ini, ya udah kita harus mencoba explore yang lain, cari-cari info lain nih, kira-kira yang bisa bikin kita berkembang apa. Tapi untuk mengetahui kita tuh punya potensi apa itu Teteh ngeliatnya dari mana? Tahu misalnya Teteh kan di MC ya sudah terlihat gitu, orang lain pun tahu gitu. Itu gimana awalnya kita tahu? Apa karena nyoba-nyoba juga Teh untuk mengetahui potensi kita? Kayak misalnya Teteh kan sudah terkenal bisa jadi MC. Sebelumnya Teteh berarti belum tahu kalau Teteh bisa jadi MC bakal sejauh ini gitu Teh. Ya kalau misal kita mengenal diri sendiri ya, tentu yang pertama tahu potensi itu sebetulnya harusnya dari diri sendiri. Gitu, dari diri sendiri kan. Tuh kalau misal tadi bicara aku sebelumnya tahu nggak sih kalau aku itu bisa MC gitu. Kalau dulu aku mengenal diri aku sendiri itu sebagai orang yang nggak bisa diem, nggak bisa diem dan suka ngomong. Itu. Jadi kalau misal kita nih udah tahu potensi kita itu ternyata suka ngomong nih. Nah, kita cari kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan sama orang yang suka ngomong. Kan bisa MC, bisa jadi moderator, bisa nih podcast gitu kan. Bahkan sekarang kan kita udah kenal dengan yang namanya konten-konten. Bisa konten jadi konten kreator kayak gitu. Yang nggak harus di organisasi pun sendiri pun bisa jadi konten kreator ya Teh. Bisa itu. Mungkin pertanyaan demi pertanyaan ataupun ngobrolnya sudah cukup ya, mungkin udah banyak banget pengalaman yang di-share ya Teh. Banget bisa ngedenger langsung. Masya Allah. Aku tuh
pernah ngomong dalam hati, pernah sekali nyeletuk aja gitu dalam hati, ini orang kok keren banget gitu, Masya Allah, ini kamu kok orang juga keren banget, Masya Allah. Aku kayak speechless gitu, aku bisa nggak ya ketemu teteh ini gitu. Bahkan aku pernah scroll IG-nya teteh, aku pernah stalking IG-nya. Oh ternyata Masya Allah beliau itu orang hebat, dan emang terbukti. belum Masya sih, Allah. belum Ya, tapi ya menurut katanya, menurut aku ini udah sangat luar biasa ya pencapaian yang harus kita bisa jadiin motivasi. Jangan cuman ditonton ya, tapi dijadikan motivasi. Tadi banyak tips-tips yang dikasih, kayak membuat list apa aja yang belum kita rasakan ataupun yang belum pernah kita coba. Ayo coba, karena kunci utama itu untuk mencoba. Karena kalau nggak mencoba kita nggak akan tahu gimana rasanya ya teh. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mungkin teteh ada closing statement teh? Oke, closing statement ini mungkin buat teman-teman semuanya, Sobat Qur'ani. Sekali lagi aku tegaskan, jangan lupa untuk berani mencoba gitu, karena kalau misal kita nggak mencoba, kapan lagi kita mau diberikan kesempatan seperti itu gitu ya. Dan selain kita harus tahu nih tentang potensi diri, kita harus berani mencoba gitu. Ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, aku juga ingin kasih tahu nih ke teman-teman semuanya yang mungkin ini juga udah tahu sih semuanya ya, kalau misal jalur langit juga penting ya. Jalur langit juga penting gitu. Kalau misal kita menginginkan sesuatu, kita ingin diri kita selalu dilimpahi keberkahan gitu. Terus kita ingin diri kita ini berprestasi, mendapatkan banyak hal. Tentu kita harus dekati juga penciptanya. Ya gitu. Betul. Karena semua kehendak ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa ya teh. Dan juga berencana Ya betul. ya. Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang mengabulkannya. Selebihnya kita serahkan kepada yang di atas Betul. Bahkan apa hal-hal yang sedang aku lakukan, bahkan hal-hal yang sudah terjadi kepada aku, itu juga atas kehendaknya yang di atas gitu. Betul. Kita ada di sini juga alhamdulillah atas kehendaknya ya teh. Betul. Teteh selamat sampai tujuan ke sini ya teh. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, bisa hadir, bisa menyempatkan berbagi ilmu, bisa sharing pengalaman Teh Ica sama kita dan teman-teman yang lagi nonton juga. Masya Allah, semoga ilmu yang diberikan sharing-sharing kita hari ini sama Teh Ica bisa bermanfaat, bisa kita jadikan motivasi. Harus dijadikan motivasi, karena aku pun sangat termotivasi ya, walaupun hanya awalnya melihat di akun sosial media, namun alhamdulillah sekarang bisa bertemu, dan so pasti aku jadiin motivasi besar banget. Alhamdulillah, semoga teteh sehat selalu ya teh. Amin, kamu juga sehat selalu, sukses Amin. selalu. Semoga prestasinya bisa bertahan atau bahkan bisa lebih keren lagi ya teh. Amin. Mungkin itu saja ya teh, sudah cukup gitu menurut aku, udah sangat Masya Allah luar biasa sekali. Oke, terima kasih karena Teh Ica sudah menyempatkan waktunya ke sini. Kita sangat senang sekali menyambut Teh Ica ke sini untuk menjadi salah satu narasumber kita di Pesona Hateki. Oke, terima kasih buat semua staf yang bertugas pada hari ini. Aku Miswi Aulia Putri selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.